Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, ini balik lagi ya, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak, enak. Enak ya, kopinya panas. Barusan ini sambil ngecek juga soundnya. Ini lagi eksperimen terus dengan soundnya. Settingannya masih belum fix. Nah, topik topik yang mau kita bahas pagi ini adalah tentang kenapa saya membutuhkan M1 Apple MacBook M1 yang terbaru ya, terbaru yang dalam artian yang Pro ya, MacBook Pro. Saya butuhnya MacBook Pro. Kenapa demikian? Nah, yang pertama, saya memang dari dulu sudah pakai MacBook itu sebelumnya pakai iBook. Jadi gara-gara iBook lah ya. Jadi saya mula-mula pakai notebook Macintosh itu gara-gara iBook. Kenapa begitu? Karena pada zaman itu saya tadinya mau beli some kind of ThinkPad gitu ya, pasangin Linux. Jadi Linux tambah ThinkPad, tapi nggak kebeli waktu itu. Yang paling murah waktu itu netbook yang bagus adalah iBook. Jadi itulah perkenalan saya yang putih ya, itu perkenalan saya dengan produknya Apple dalam artian yang ini ya, yang portable-nya ya. Di sebelumnya saya udah punya Mac Mini, sebelumnya lagi udah punya Apple tuh, pokoknya Mac banyak, Apple, produk Apple banyak. iBook pertama kali. Nah, setelah iBook barulah saya kemudian lari ke MacBook ya, MacBook Pro gitu. Nah, terus akhir-akhir ini sebelum akhir-akhir ini ya, produk yang sebelum yang terbaru sekarang ini, MacBook Pro menurut saya produk yang gagal. Karena saya punya MacBook Pro yang di situ tuh, yang sebelah saya ini, sayangnya nggak saya tunjukkan, itu keyboardnya kacau. Nah, jadi saya mungkin zamannya keyboard yang kacau itu ya, shift kiri udah nggak jalan. Jadi saya susah lah ya kalau mengetik yang pakai huruf besar, shift kiri nggak jalan, pakai shift kanan hurufnya gini, jadi main piano kayak main piano, tangan kanan di kiri, kiri kanan gitu ya. Terus memorinya bukan memorinya, SSD-nya kurang. Jadi saya udah pasang macam-macam ya, Xcode segala macam, kan itu saya gunakan untuk ini biasanya coding segala macam, nggak cukup, habis, sehingga saya nggak bisa upgrade lagi tuh. Padahal di situ dokumen tuh paling cuma 4-5 giga lah ya. Yang lainnya itu ya itu tools semua ya, tools, maksudnya nggak bisa diupdate lagi. Bukan data, saya nggak ada lagu, nggak ada musik, nggak ada musik, lagu, video segala macam, nggak ada di situ ya. Oke, itu jadi MacBook kacau bagi saya itu. Terus yang berikutnya lagi permasalahannya adalah portnya cuma 2, Type C 2 biji. Padahal saya butuhnya banyak ya, bayangkan, untuk charger satu, untuk misalnya saya mau pakai external disk, kan hadisnya habis pakai external disk, mau pakai, kalau pakai wireless ya pakai LAN. Terus kalau mau pakai apa lagi, kalau mau pakai sound card nggak bisa, kalau mau pakai macam-macam yang eksternal nggak bisa gitu, intinya gitu ya. Gitu. Jadi sekarang karena keyboardnya udah kacau, saya pakai keyboard eksternal pun nggak bisa karena portnya habis. Jadi itulah sehingga saya harus butuhkan MacBook yang setidaknya port USB-nya banyak. Kalau saya mau presentasi harus pakai port ke HDMI juga, nggak ada lagi kan ya. Jadi pakai dongle, harus pakai dongle yang banyak juga. Saya ini ada satu dongle Baseus deh, ada 7 atau apa portnya. Gile ya. Terus masalahnya lagi apa? Oh iya, kalau dari hasil review Mac yang terbaru, yang Mac yang M1 ya, M1 Pro, M1 Max atau apa gitu ya, itu kelihatannya MacBook Air itu yang terbagus ya, kalau saya lihat dari ini ya. Maksudnya dalam kacamata price performance ya. Tentu saja yang Pro lebih hebat ya. Cuma price performance itu MacBook Air itu bagus. Hanya, MacBook Air itu kecil ya ukurannya. Bagi orang yang sudah mulai berusia, mau bilang tua nggak enak ya, berusia kayak saya, pakai kacamata gini, aduh, kacamata saya ini kacamata baca, sehingga kalau kalau ngelihat jauh sih nggak apa-apa, ngelihat dekat kayak gini kabur. MacBook Air layarnya kecil banget, harus pakai kacamata. Terus kalau saya buka beberapa ini pasti habis lah ya. Kalau saya harus buka, misalnya ya, saya pakai OBS, pakai
Firefox, buka PowerPoint, hancur lah semuanya ya. Jadi permasalahan saya adalah layarnya terlalu kecil. Jadi saya harus pakai eksternal. Oke lah. Berarti kalau di rumah saya harus pakai eksternal macam-macam ya. Terus portnya juga harus banyak. Jadi saya nunggu terpaksa ya. MacBook Pro M1 Pro kali ya, yang terbaru ya. Chipnya kalau chip saya nggak terlalu concern ya, karena setiap tahun pasti akan ada selalu prosesor yang lebih bagus ya, hukumur ya. Jadi nggak masalah. Ya, jadi maksudnya gini, nggak bakalan kecewa kan, udah pasti akan kecewa. Selalu setiap tahun kalau beli tahun depan ya pasti lebih bagus lah prosesornya, udah pasti itu, udah nggak inilah ya. Itu adalah hukum alamnya. Jadi balik lagi, terpaksa saya masih menunggu keberadaan M1 ya, MacBook M1 Pro yang problemnya ini lagi mau order ya. Yang kedua, harganya super mahal, jadi price performance jelek. Jadi saya lagi mikir, apa gini aja ya, kalau kerja di rumah pakai desktop, paksa pakai Linux itu ya, atau pakai Windows juga. Sekarang Windows udah mulai bagus, Windows 11 ini. Cuma Windows 11 sama Windows 10 sebenarnya saya lebih suka performance-nya Windows 10. Ini masih banyak masalah dengan Windows 11 saya itu. Kalau kerja di rumah pakai desktop gitu, MacBook Air hanya untuk jalan-jalan gitu kerja. Maksudnya kalau saya harus ke kampus segala macam, tapi nggak bisa kerja, cuma PowerPoint kali ya. Kalau gitu mah tablet aja kan. Saya nggak bisa pakai tablet. Ya itu lagi ya, karena matanya udah susah baca yang kecil, tangannya jempol semua itu juga. Ya jadi itulah sebabnya ya, makin tua kebutuhannya makin mahal. Beruntunglah Anda yang masih muda, yang matanya masih bisa baca dengan jelas. Ya kalau mungkin MacBook Air. Saya pengen juga sih sebetulnya nyobain ya. Nanti satu saat lah udahlah saya beli aja lah, jebret ya. Pusing-pusing ya. Nggak produktif masalahnya gitu ya. Saya udah nyaris 2 tahun ini susah ya kerjanya MacBook saya itu, jadi dijadiin komputer aja ya. Anyway, itulah kalau kesah saya. Sekarang saya harus ngajar dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.